dapat lagi di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak-bapak, kita akan mengadakan penyisiran ular ya. Semoga sukses dan berhasil. Kita minta bantuan sama pencinta reptil buat sweeping ular. Nah, udah banyak ular-ular yang berkeliaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Tijar Ramadan. Saya dari komunitas Faronscaper Bekasi, tinggal di Jati Keramat, Bekasi Selatan, Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Kemarin di blok B kita dapat 4 ekor, 2 ekor Naja Saputatrik, 1 ukuran dewasa, 1 ukuran baby. Ya kurang lebih babynya itu 40 cm dan dewasanya itu 1 meter 20 cm. Dan 2 ekor juga ular kadut sama ular karung. Nah, kalau ular kadut berbisa bagi mangsa saja, dia low venom. Efek gigitan kepada manusia paling gatel, tapi dia menggigit ninggalin gigi pak. Gitu. Ukuran sih kurang lebih 35 cm lah, 30 cm kurang lebih segitu. Oh, ini sih pak, kalau komunitas sih sebenarnya bukan komunitas Ija Reptil ya. Kalau komunitas itu Faronscaper Bekasi. Dia berdiri tahun 2019, bulan kalau nggak salah bulan September Oktober lah, kurang lebih segitu. Kalau Rijal Reptil itu nama Saya sendiri gitu? Pribadi sendiri gitu pak, buat jualan pets gitu. Buat apa? Rescue gitu. Oh. Awalnya senang-senangnya gathering biasa gitu. Kan awalnya perkumpulan anak-anak biasa. Terus lama-lama, yaudah yuk kita bikin komunitas aja gitu. Apa tuh namanya? Gimana kalau Faronscaper Bekasi? Ya udah deal Faronscaper Bekasi gitu. Jadi kita ajain ajang edukasi, atraksi, konservasi, evakuasi semuanya gitu. Kita adain gitu. Tentang Farano sih sebenarnya kayak keluarga biawak gitu. Cuman kalau di ular kebanyakan gitu, yang pada umumnya di masyarakat kebanyakan yang ditemuin ular gitu. Jadi kebanyakan kita edukasi ular gitu. Kalau pelatihan sih ada beberapa anggota yang ada latihan. Cuman kalau saya pribadi, saya jujur nggak ada pelatihannya gitu. Saya cuma bermodal ilmu, nekat gitu. Alhamdulillah sih belum pernah. Kalau ular-ular kayak keluarga sancap gitu kan pernah. Kalau biawak pernah. Kalau buat pribadi sih, kalau di rumah sih ya hook aja pak gitu. Cuman kalau buat di luar kita ada yang safety biar nggak, kan di ular tuh begini pak, nggak ada ajang free handle sebenarnya, kayak bebas pegang gitu. Nah kita kan sebagai orang yang tahu, kita harus ngajarin yang benar gitu, jangan memegang ular sembarangan gitu. Kan sifat ular soliter, dia tidak menetap dan terus berpindah tempat untuk mencari makan gitu pak. Kalau ular bertemu getaran juga takut. Sebenarnya untuk mencegahnya di lingkungan kayak dikasih uang-uangin saja. Kayak contoh pakai wipol atau pakai belerang atau pakai apalah segalanya, asal jangan pakai garam. Garam tuh dia mitos pak sebenarnya. Garam kayak klamper ya, pakai klamper tuh mitos sebenarnya gitu. Cuma kalau buat pencegahannya sih ya cukup dengan wangi-wangin aja gitu pak, bahan-bahan kimia. Karena ular kan sebenarnya dia hanya tidak suka, bukan berarti dia takut, dia hanya tidak suka dengan wangi-wangian bahan kimia gitu pak. Ya motong-motong ranting-ranting yang menjulur ke rumah itu bisa buat pencegahannya juga. Ular kobra tuh bisa naik pohon itu? Kalau kobra sih bisa pak, dia merambat, kan dia nyari jalan gitu pak. Nyari jalan buat masuk rumah, kayak rantai makannya misalnya di dalam rumahnya ada tikus, ya dia nyari jalan buat masuk rumah gitu, lewat mana aja. Untuk kalau salah sih dia nggak tepat ya pak ya, dia tuh lubang tikus pun dimasukin gitu. Pengalaman saya tinggal di sini sudah 2 kali saya lihat ular. Itu di bawah rak sepatu sama di teras. Jadi 2 kali. Kalau ular ya, namanya ular ya pasti ngeri, apalagi perempuan takut. Cuman karena saya itu pernah di Kalimantan dan pernah mengalami lebih besar dari itu, jadi untuk lihat begitu biasa-biasa aja.
Cuma yang kita takutin di sini kan adalah ada anak-anak ya. Jadi pertama tuh waktu itu ada pembantu saya tuh ngeliat di dalam rumah, di dalam kardus kan, krosek gitu. Nah ternyata ada ular segini. Nah untungnya waktu itu masih belum kemana-mana, jadi langsung pintu dibuka, langsung diusir ke depan sini. Itu ular kobra. Itu yang pertama. Kemudian kedua itu belum lama kemarin, baru 2 minggu lah. Malam-malam habis maghrib lagi nongkrong, atau di sini nih. Ini ada ular lumayan gede nih, 1 jempol segini. Nah akhirnya ketangkep mati. Cuma kemarin waktu bongkar-bongkar tanah di situ, Pak Pri sebelah sini, dia lihat ada ini telur, nggak tahu telur ular atau apa ya, ada segede gini nih, putih-putih begitu. Itu ada 12, banyak banget. Khawatirnya di sini jadi sarangnya. Pengalaman nyata nemu ular di depan situ 1 meter, ular kobra, baru balik malam, bapak sini yang nemuin. Akhirnya segini udah sampai begini-gini ularnya, akhirnya dibunuh sama Jaki Snake sama Damiroy. Mudah-mudahan nggak pernah ada lagi ular masuk sini, ngeri-ngeri ya kan, soalnya banyak anak kecil. Pernah niat Apa? ular gitu? Iya, Di mana Pak? di sebelah situ di balik Jepang. Yang nilik gitu. Kecil sih, kecil. Opung yang ambil. Kayak punya yang Pak Nur. Lebih gede dikit. Lebih gede. Ya lumayan. Opung yang ambil karena saya lagi di kantor kan. Ada kakeknya sebelah kan yang ambil. Dibuang tapi. Dibawa ke depan pos sapam. Hidup tapi. Hidup pasti hidup. Itu. Masukin galon. Itu kobra apa gitu? Ya. Soalnya ya ngeling naik, megar, ada batiknya. Kemarin di sini ularnya masuk lewat bawah pintu, jadi hati-hati harus ditutup gitu tuh. Kalau nggak gitu bisa masuk dia. Ya hati-hati aja, kobra. Udah dari sini. Malah yang ngerinya kan yang begini-begini gitu. Iya, betul. Karena aku waktu itu ularnya masih situ tuh. Aku udah tutup. Nah, bagus tuh gitu ya. Kalau kobra Jawa tuh sebenarnya sifatnya ya cenderung lebih nggak agresif gitu Pak. Dia lebih berani sama manusia. Nah dia jenis bisanya itu dia mengandung neurotoksin. Dia bisa menyembur dan menggigit gitu Pak. Misalnya kegigit nih, hal pertama yang dilakuin itu apa gitu? Imobilisasi namanya Pak. Kan digigit di jari. Imobilisasinya kayak tangan patah, disopak kayu kanan kiri sini. Dia supaya biar air darahnya nggak cepat mengalir gitu Pak. Kurangi pergerakan gitu, berbaring, madep ke kiri gitu, biar mengurangi dia mau muntah gitu. Di Jakarta, Jabodetabek sih hampir semuanya Pak masih ada gitu, masih nyediain. Cuman kan jenis anti bisa di Indonesia cuma terbatas, cuma ada 3. Padahal kan spesies ular berbisa di Indonesia cuma ada 77, tapi yang disediain ada 3 anti bisa doang. Itu ada Najas putatrik, kobra Jawa, ada Bungarus candidus pelang, Rhodosoma ular tanah, atau disebut ular Brahma. Persiapannya apa aja nih? Bawa apa aja gitu kan? Ini bawa misalnya apa? Tongsis apa? Itu namanya apa gitu kan? Untuk menyisir ular tuh kita bahannya apa aja kayak gitu? Kalau untuk menyisir ular tuh yang penting sepatu safety gitu, celana panjang, tangan panjang juga, baju tangan panjang, hook minimal tuh ada hook. Hook tuh apa? Ini hook Pak, alat bantu. Hook. Alat bantu. Nah kalau fungsi belerang ini sebenarnya kan gini Pak, kayak tadi saya jelaskan tuh ularnya tidak suka gitu Pak. Nah dia dengan cara belerang ini sebenarnya bisa sih pakai cara lain, kayak pakai kapur barus gitu. Cuman kan rada mahal juga gitu. Kalau barus juga susah juga nyarinya gitu. Cuman lebih efektif juga, belerang juga efektif juga Pak gitu. Jadi buat biar dia keluar dari sarangnya gitu, mengusir di lahan permukiman warga gitu. Nah kalau musim berkembang biaknya ular tuh kayak sekarang aja Pak, musim penghujan tuh musim-musimnya hewan berkembang biak. Nggak cuma ular doang Pak, di keluarga biawak semua, hampir semua gitu musim-musim hewan berkembang biak. Kalau kita sih di Fanatkar Bekasi kan kita makanya adain ajang edukasi, konservasi, sharing gitulah, rescue. Nah itu ada sisi positifnya juga Pak, kayak misalkan kita memberi pengetahuan bagi masyarakat yang nggak tahu pada hewan reptil gitu, terutama ular dan biawak gitu Pak. Cuman kalau buat kumpul-kumpulan yang nggak jelas gitu kita nggak lakuin gitu Pak. Kurang lebih cuma ada 25 orang gitu.
ular, misalkan anak-anak pada rescue gitu, untuk ular yang ditangkap sementara di karantina dulu. Yang penting dia udah makan, tinggal karantina berapa lama gitu? Karantina sekiranya dia udah makan aja, Pak. Oh, udah berani makan? Iya, dia udah berani makan, tinggal kita pikirin itu ular mau dilepas atau mau digimanain nah, gitu. Biasanya diapain? Dilepas atau gimana? Kebanyakan sih dirilis, Pak. Cuman kadang juga dirilis itu di mana letaknya? Dirilis kebanyakan kita di daerah Depok, Bogor. Depok, Bogor. Nah, betul. Oh, gitu. Nah, kebanyakan juga dirilis. Sebagian juga kadang ada yang minta buat obat. Kan ular najis hepatitis itu bagus juga. Obat apa tuh? Gitu. Oh, obat gatal-gatal. Gatal-gatal. Kadang kan ada kayak kena cacat tapi bukan cacat gitu, cuma susah hilangnya. Nah, buat meredakannya bisa pakai daging itu juga, Pak. Bisa ditongseng, bisa di. Oh, itu dagingnya? Dagingnya, Pak. Sebenarnya sih bisa ular tuh nggak bisa dibuang. Kalau bisa dikurangi juga bisa gitu. Cuman nggak bisa dibuang gitu. Oh, dia terus berproduksi ya? Iya, terus. Pengap aja gitu, Pak. Kayak gitu. Pengap lembab gitu. Oke. Dia jarang ada manusia, dia lebih suka gitu. Cuma ular kalau masuk permukiman manusia ya begitu, Pak, dia mencari makan gitu. Dia hanya untuk mencari makan aja mencari gitu. Makannya aja gitu. Kalau udah makan dia pergi yang jauh lagi gitu. Oh, gitu. Sebenarnya semua ular juga dia lebih baik menghindari manusia daripada menjumpai manusia gitu, Pak. Warga Blok D, malam ini kita lanjutkan untuk season kedua, yaitu sweeping ular di lingkungan Blok D. Mudah-mudahan malam ini kita bisa dapat ya, mengurangi minimal hama ular di lingkungan kita. Ya, ini kita sekarang mau sweeping malam ya, sweeping atau hunting bisa disebut gitu. Dari sore tadi kita udah menebar belerang dan mungkin ya semoga sih ya ularnya cepat keluar gitu dari sarangnya biar bisa cepat ditangkap gitu. Ada yang gerak. Ini lebih gede dari kemarin ya? Paling kenceng dia larinya. Shock, saya kaget banget itu, gede banget begitu. Jadi kita udah feeling aja, karena kalau pas dicari itu suaranya katanya ada, cuman kok rasa-rasanya itu pasti dia sembunyi gitu. Pas kita lihat ke bawah kaki, ternyata 2 jengkal di samping belakang sini ya kan. Ya udah aku tenang aja manggil tukang ularnya, akhirnya ya udah. Ya, malam ini alhamdulillah udah berhasil menangkap 1 ekor najis petatrik ukuran jumbo. Ya kita emang belum melihat kelaminnya gitu, belum di popping. Ada 1 ekor ular kadut water banded disebutnya, kadut belang. Kira-kira ini kurang lebih 1,5 meter deh. Kurang. Pesan saya sih warga kalau nemuin ular ya lebih baik hubungin pihak yang lebih bisa aja gitu, Pak. Lebih baik dipindahkan daripada dibunuh gitu, Pak. Karena ular kobra itu salah satu paling penting di ekosistem gitu, Pak. Pemutaran ekosistem tersebut gitu.
Halo, gue Rizal dari Paranusiaper Bekasi. Ya, bagi kalian yang resah dengan gangguan reptil terutama ular dan biawak, bisa hubungi saya di bawah ini. Saya siap membantu 1x24 jam. Respon ada terus gitu. Real, ini semua bantuan gratis gitu, tanpa meminta bayar sedikit pun.